Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, dan kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini saya akan berbagi ilmu tentang 9 tanda orang yang memiliki malaikat pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, untuk manusia, mu'aqibatun, ada malaikat yang silih berganti, mim baini yadaihi, di sebelah depannya, wa min khalfi, dan di belakangnya, yahfadunahu min amrillah, yang malaikat itu menjaga manusia tersebut min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari an hadisil Bukhari, wa yaztami'una fi sholatil fajri was sholatil asri, malaikat itu berkumpul pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Summa ya'rujul ladzina kanu min qabl, maka malaikat itu naik ke langit, fayas'aluhumullahu, maka Allah bertanya kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan apa hambaku ketika engkau tinggalkan para malaikat? Maka malaikat berkata, menjawab, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sembahyang, dan mereka ketika aku datangi mereka lagi sembahyang. Itulah Allah mengirim malaikat pelindung untuk orang-orang yang rajin beribadah. Maka di dalam video ini ada 9 orang, ada 9 tanda yang mana ketika kita mempunyai salah satunya, maka kita akan diberikan malaikat pelindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ibadullah, orang yang akan mendapatkan malaikat pelindung, yaitu orang yang selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memikirkan rasa capek, lelah, ngantuk, dan sebagainya, tetapi dia konsisten untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengirimkan untuknya malaikat pelindung. Yang kedua, yaitu man talaba rizqal halala, orang yang bersungguh-sungguh mencari rizki yang halal. Karena mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban. Tolabul halali faridatun, mencari rizki yang halal itu adalah fardu. Bahkan di dalam kitab Ihya, tolabul halali jihadun fi sabilillah, mencari harta yang halal itu adalah jihad fi sabilillah. Maka ikhwan filah yang sekarang ada di mana lagi bekerja untuk
mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, maka semoga kita diberikan malaikat pelindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang akan diberikan malaikat pelindung adalah yaitu utul ilmi, orang yang diberikan ilmu agama. Karena orang yang mempunyai ilmu agama akan ditinggikan derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan diberikan malaikat pelindung untuknya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu agama bisa melalui YouTube seperti kali ini yang sedang saya jalankan, ya, laksanakan, atau mau pergi ke masjid, ke majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka orang yang selalu mencari ilmu agama, dia akan diberikan malaikat pelindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah orang yang selalu menolong. Muta'awinun, orang yang selalu menolong. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah di dalam kebaikan, karena itu sebagian ketakwaan. Bahkan ada hadis, wallahu fi 'auni 'abdi maka 'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada hambanya selagi hambanya itu mau menolong terhadap sesamanya. Maka pertolongan Allah itu bisa melalui malaikat-malaikatnya Allah yang disebut dengan malaikat penolong, yaitu malaikat hafadh, malaikat penolong, malaikat pelindung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang suka menolong terhadap sesamanya. Dan yang kelima adalah orang yang menjaga kesehatan. Orang yang menjaga kesehatan itu karena untuk beribadah. Kita berupaya menjaga diri kita supaya kita sehat, bisa beribadah. Karena ketika kita tidak sehat, maka ibadah pun tidak semaksimal ketika kita sehat. Maka menjaga kesehatan demi bisa melaksanakan ibadah menjadi ibadah yang luar biasa, yang Allah akan mengirimkan malaikat penolong, malaikat pelindung untuk kita. Dan yang keenam, orang yang memiliki jiwa yang tenang. Maka ketika orang mati, nafsunya itu ada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, tidak tergesa-gesa dalam sesuatu, santai, tidak terburu-buru, dipikirkan akibatnya. Maka orang seperti itu akan diberikan malaikat pelindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis, idza anta fa'ala amrun fatadabbir aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Ketika engkau hendak melaksanakan sesuatu, maka fikirkanlah akibatnya. Jika baik, maka laksanakan, dan jika buruk akibatnya, maka berhentilah. Dan yang ketujuh adalah orang yang as-sabur, yang banyak sabarnya dalam menghadapi masalah. Setiap manusia itu mempunyai masalah, tapi yang menjadi masalah, lebih masalah ketika masalah itu menghalangi, satu, menghalangi beribadah, menghalangi kita tidur, tidak bisa tidur karena masalah, menghalangi kita makan, menghalangi kita minum. Itu yang menjadi masalah yang lebih besar daripada masalahnya. Karena dilarang ketika kita mempunyai masalah, kita mengeluh sampai kita tidak beribadah, lupa makan, lupa minum, lupa beraktivitas. Itu tanda masalah itu sudah melekat di dalam kalbu kita.
Maka orang yang selalu tegar menghadapi masalah, selalu sabar, dia akan mendapatkan malaikat pelindung untuknya. Dan yang kedelapan, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. May yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur itu sesungguhnya bersyukur atas dirinya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia meyakini kalau nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan pun dia selalu bersyukur. Susah dia bersyukur, senang dia bersyukur. Maka orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka orang itu akan diberikan malaikat pelindung. Yang terakhir, orang yang akan mendapatkan malaikat pelindung yaitu orang yang selalu berhusnudon kepada Allah, berhusnudon kepada manusia. Karena Rasulullah berfirman, ihtarisu minan nasi bisyu'idon. Jagalah kalian itu dari prasangkaan yang buruk terhadap Allah, terhadap manusia. Karena mempunyai prasangkaan buruk akan mengakibatkan fatal di dalam kehidupan. Tidak akan mendapatkan ketenangan. Orang yang bisa husnudon kepada Allah, husnudon kepada manusia, Allah akan mengirimkan untuknya malaikat pelindung baginya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa mengaplikasikan apa yang tadi saya sebutkan dan semoga bisa menyebarkan menjadi supaya ilmu ini menjadi ilmu yang jariyah, yang selalu disebarluaskan, karena menyebarluaskan ilmu itu adalah suatu kewajiban untuk kita semua. Sebelum saya pungkas, tolong tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu diberikan ketenangan jiwa, diberikan ketenangan dunia dan akhirat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.